Ya, nama saya Rumeisa, saya berasal dari Istanbul, Turki, dan sekarang tidak, tapi sebelumnya aku juga tutor bahasa Turki dan tutor bahasa Inggris di Cakrawala Bahasa. Hari ini kita akan membahas sesuai judul ya, How Indonesia Attract Turkish to Learn Indonesia Language. Nah, Ya, sebelumnya nih bahasa Indonesia Kak Rumaisa itu lancar banget loh. Udah terima kayak orang kasih. Indonesia asli. Oh ya, Terima kasih. by the way, udah berapa lama nih Kak Rumaisa belajar bahasa Indonesia? Aku sudah 2 tahun belajar bahasa Indonesia. Oh, sudah selancar itu ya. Iya. Sebelumnya pernah tinggal di Indonesia atau hanya belajar gitu aja di Turki? Saya hanya belajar di Turki, saya belum pernah ke Indonesia. Oh, belum pernah, tapi Iya, ya ampun lancar banget, subhanallah. terima kasih. Liburan sebelumnya belum pernah juga. Belum pernah, saya belum pernah di luar negeri. Oh, jumpa orang Indonesia pernah belum? Iya, ya pernah sama foundernya Cakrawala Bahasa juga Kak Rizky. Kita kenal di Turki. Oh, oh jumpa di Turki. Ya. Oh, oh ya, by the way nih ada berapa bahasa nih Kak Rumaisa pelajari? Sebenarnya sekarang aku bisa berbicara 5 bahasa dengan bahasa Turki. Ya, Wah, apa aja tuh? aku Bahasa apa bisa aja? bahasa Turki, aku bisa bahasa Kurd juga karena etnis saya Kurd di Turki. Aku bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Korea. Korea, oh Ya, mantap mantap. terima kasih. Oh ya, apa bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah atau gampang dipelajari nggak sama Kak Rumaisa? Ya, menurut saya sudah gampang karena aku punya keinginan untuk belajar bahasa Indonesia waktu mulai belajar bahasa. Dan mungkin untuk orang Turki juga lebih baik dari bahasa Inggris karena aku kira accent kita sedikit mirip, jadi karena itu lebih mudah untuk belajar. Oh. Menurut Kak Rumaisa di Turki tinggi nggak peminatnya yang ingin belajar bahasa Indonesia? Sebenarnya ketika aku mulai belajar bahasa Indonesia 2 tahun lalu tidak ada banyak sekali, tapi tahun ini yang kursus aku ikut ada 500 orang yang ikut kursus bahasa Indonesia tahun ini. Jadi ini Wow, sebenarnya banyak sekali. 2 tahun lalu ada hanya 50 orang. Jadi ini 10 kali lebih besar. wah, berarti banyak dong yang tertarik sama bahasa Indonesia. Apa sih yang membuat lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia? Sebenarnya ketika aku belajar, aku sering praktik setiap hari dengan teman-teman saya orang Indonesia. Jadi ini membuat belajar saya lebih cepat dan lebih mudah. Kak Rumaisa kenapa bisa tertarik dengan bahasa Indonesia? Apa sih yang bikin Kak Rumaisa tertarik? Ya, sebenarnya ketika aku mulai berbicara bahasa Inggris, aku ingin ketemu sama banyak teman dari luar negeri untuk praktik bahasa Inggris saya, dan waktu ini aku ketemu sama banyak orang Indonesia juga, dan mereka saling membantu saya untuk belajar budaya Indonesia dan memberikan banyak informasi tentang bahasa Indonesia juga. Jadi pertama kali ini membuat saya tertarik dengan belajar bahasa Indonesia. Ini kan budaya Indonesia itu banyak, apalagi sukunya, bahkan bahasa daerahnya. Dari segi budaya apa yang jadi kayak favoritnya Kak Rumaisa? Em, Mungkin Sunda karena aku punya banyak teman orang Sunda di Turki. Teman-teman dekat saya biasanya orang Sunda, jadi aku sering dengar tentang budaya Sunda. Tapi aku kira budaya semuanya sudah baik karena ketika aku belajar bahasa Indonesia di kursus, kita sudah belajar tentang daerah-daerah juga, dan aku kira semuanya punya istimewanya, jadi semuanya udah menarik sekali. Wah, ada nggak bahasa daerah Indonesia yang ingin dipelajari sama Kak Rumaisa? Ya, aku ingin belajar bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Aceh. Bahasa bertiga ini suaranya sedikit lucu, jadi aku ingin belajar. Orang Turki apa sih, bagaimana sih orang Indonesia itu ketika mendengar Indonesia apa yang pertama kali mereka pikirkan?
Sebenarnya ketika aku kerja di Turki, aku kerja tentang membantu orang wisata. Di sana banyak orang Turki sering tanya apa bahasa yang kamu bisa. Jadi kalau aku bilang bahasa Indonesia, ya mereka sering biasanya kalau mereka orang yang sedikit tua, mereka ingat teman-teman mereka di umrah. Jadi kan sering ketemu sama orang Indonesia di umrah. Jadi kalau yang muda-muda juga, aku kira semua orang Turki yang ingin belajar bahasa Inggris punya teman orang Indonesia. Jadi karena itu semuanya pikir mereka ramah karena aku kira orang Indonesia itu ramah seperti orang Turki. Jadi ini sedikit mirip. Jadi aku kira orang Turki tidak ada pikiran buruk tentang orang Indonesia. Semuanya positif. Ya, good. Ya. Oh ya, di Indonesia sendiri selain di Jawa, selain daerah Sunda, daerah Jawa, di luar provinsi itu Kak Rumeisa mau di tempat mana? Maksudnya yang ingin didatangin Oh sebagai sebenarnya aku lokasi ingin liburan, Oh ya iya ya, aku berkunjung ingin kemana? ke Lombok. Lombok itu indah sekali dan aku ingin ke Papua juga. Papua itu juga sedikit berbeda untuk kita. Jadi saya ingin coba lihat Papua sama Lombok. Nih, menurut Kak Raisa setelah bergabung dengan Cakrawala Bahasa. Ah, sebenarnya ini sudah halaman yang baik untuk saya. Ketika aku ingat aku menjadi bahagia. Jadi ini selalu halaman yang bagus untuk saya di hidup saya. Aku pertama kali mengajar anak-anak kecil. Jadi ini sedikit sebenarnya kan susah karena anak kecil aktif sekali. Jadi mereka Iya. lost fokus cepat sekali. Tapi ini sudah bagus sekali. Anak-anak Indonesia lucu sekali dan mereka juga sangat baik dan ramah kepada saya, jadi aku sangat bahagia untuk sudah menjadi part of Cakrawala Bahasa. Menjadi seorang guru. Iya. Nah, terus nih ada yang bertanya nih, Kak, bahasa Turki itu susah nggak sih? Maksudnya mungkin Ah, mempelajari bahasa itu sulit nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kamu punya keinginan yang besar tidak terlalu susah, tapi mungkin sekarang juga aku mengajar bahasa Turki kan. Di dalam bahasa Turki ada banyak grammar dan mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa kalau tidak menggunakan grammar, tapi dalam bahasa Turki kita harus menggunakan grammar ketika kita berbicara. Jadi ini bisa menjadi sedikit susah untuk belajar karena berbeda sekali dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lain kalau ingin belajar yang dasar aja mudah sekali kalian bisa belajar karena ucapan juga sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Iya, Indonesia alfabet dan kita Turki. sangat mirip. Ketika kita membaca huruf-hurufnya, biasanya orang Indonesia bisa baca dengan benar kalau belajar bahasa Turki. Oke. Oh ya, sebelumnya nih teman-teman, kalian bisa nih jadi bagian dari Cakrawala Bahasa, menjadi member dan bisa langsung nih belajar dengan Kak Rumeisa bahasa Turki dan juga bahasa Inggris. Kak Rumeisa itu adalah native speaker dari Turki. Silakan nih Ya. teman-teman kalau mau gabung bisa lihat di Instagramnya Cakrawala Bahasa. Di tempat Turki sendiri mana nih kira-kira tempat liburan yang bisa dikunjungi atau direkomendasi sama Kak Rumeisa? Jadi saya orang Istanbul, karena itu tentu saja aku merekomendasi Istanbul karena kalau kalian tertarik sama sejarah juga Istanbul itu kota yang indah sekali. Kalau kalian ingin datang ke sini dan libur untuk musim dingin, mungkin ke Bursa boleh karena di sana ada mountain yang besar, jadi di sana ada banyak salju. Dan tentu saja Kapadokia, kalian mungkin sudah lihat ada balon-balon di sana, indah sekali. Aku juga belum pernah ke Kapadokia, tapi indah sekali kalau berkunjung ke sana. Wah, bisa nih kalau mau tanya-tanya juga bisa ke Kak Rumeisa, mau tahu pengen apa ke Turki tapi nggak tahu wilayah Istanbul yang bisa datangi sebagai wisata liburan. Nah, ini ada yang nanya terus nih, bahasa Turki gampang nggak sih? Gampang nggak sih? Mudah Ya, tidak bahasa kalau Turki itu? semua bahasa itu susah kan? Kalau aku ingin Iya. berbicara bahasa Indonesia dengan benar, aku juga harus memberikan banyak waktu, banyak effort. Tapi mungkin aku kira bahasa Indonesia itu, maaf, bahasa Turki itu mudah. Tapi kalau ingin belajar detail-detail, mungkin susah. Iya, seperti mempelajari bahasa Indonesia juga ya, Kak. Iya, iya. Eh, di bahasa Indonesia nih ada nggak kayak sesuatu yang sulit untuk dipelajari sama Kak Rumeisa?
Aku belajar bahasa Indonesia 2 tahun dan sampai sekarang masih bingung tentang kata aktif sama kata pasif. Aku sudah belajar banyak kali tentang itu, tapi ya ketika berbicara, misalnya ber, meng, atau di bla bla in, aku masih gak bisa Ya, pilih yang mana aku harus menggunakan. kata-kata imbuhan ya. Iya, Ya, seiring waktu semakin dipelajari nanti semakin mudah, semakin hafal. iya. Kita bisa bahasa Indonesia kursus mengikuti bimbingan belajar atau tidak? Ikut kursus. Ya, aku kira aku susah belajar otodidak, jadi kalau ada guru lebih cepat belajarnya. Jadi aku ikut kursus selama 6 bulan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ya, ada perbedaan nggak bahasa Indonesia dengan bahasa Turki? Tadi kan persamaannya ya tentang logatnya itu sama. Kalau perbedaannya Sebenarnya gimana? mungkin selain logat itu semuanya berbeda. Jadi misalnya kita menggunakan banyak grammar atau uh, cara misalnya yang aku sudah bilangkan dalam bahasa Indonesia nama saya, tapi dalam bahasa Turki harusnya saya dulu, pronannya dulu, begitu. Mungkin maksudnya dari segi susunan kata kali. Seperti Iya, iya. bahasa Korea kan susunan katanya berbeda dari bahasa Turki Indonesia. Iya, Bener iya, nggak? iya benar. Sebenarnya alfabet Turki mirip sekali sama alfabet Indonesia, tapi kita punya beberapa huruf seperti Ö, Ü, Ç, Ş, I sama yumuşak G. Ini kan tidak mirip dengan bahasa-bahasa lain, tapi yang lainnya sama, misalnya A, B, C, C, D, E, F, begitu dalam bahasa Turki juga. Tapi aku gak tahu, sebenarnya aku gak yakin alfabet bahasa Indonesia ada huruf Q, X atau W. Tapi misalnya alfabet bahasa Turki gak ada W, gak ada X, gak ada Q. Oh. Oh, bagaimana nih agar teman-teman mau mempelajari bahasa baru untuk Hmm. wawasan atau pengetahuan mereka? Oh Menurut iya. Kak Rumeisa itu gimana? Jadi menurut saya pertama kita harus menemukan cara belajar kita, karena kan banyak orang belajar dengan cara-cara beda. Mungkin beberapa orang belajar dengan membaca, beberapa orang belajar dengan mendengar atau belajar dengan menulis. Tapi yang penting itu setelah kalian menemukan cara dan belajar bahasa itu, kalian harus praktik minimal 30 menit dalam sehari. Ini menurut saya yang terpenting, karena sebenarnya aku tidak membuat ini, tapi aku sudah punya satu teman orang Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia mulai berbicara 30 menit dalam sehari, setiap hari, dan sekarang dia lancar banget dalam bahasa Inggris. Jadi aku sudah bisa lihat bagaimana bahasa Inggris dia improve. Jadi menurut saya praktik itu terpenting kalau belajar satu bahasa. Nah, cara mempelajari bahasa. Oh ya, jadi saya biasanya belajar yang dasar dulu, seperti halo, apa kabar, terima kasih, kata-kata dasar. Dan setelah itu belajar grammar yang dasar. Misalnya setelah saya belajar kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia, aku langsung mulai belajar seperti sedang, akan, sudah, atau mau. Jadi kata-kata yang penting, kamu lagi apa misalnya, atau kamu mau apa. Jadi kan mau itu kata yang penting. Ya, hanya pilih kata yang penting. Misalnya kalian bisa berpikir tentang dengan bahasa ibu kalian, dan setelah itu coba terjemahan ini kepada bahasa yang kalian belajar. Kalau tidak bisa terjemah beberapa kata, langsung nulis itu. Dan setelah itu praktik apa yang kalian belajar, karena kalau tidak praktik langsung lupa ya. Oke, pelajari ulang juga jangan lupa. Apa yang penting kayak bicara gitu Ya, sama teman-teman, misal pakai bahasa Inggris gitu. Bener nggak? Nora, ya, 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 bahasa benar-benar Inggris sekali. juga gitu sih. Iya, Coba seperti metode yang diajarin sama Kak Rumeisa, cara belajar bahasa Inggris. Kalau ada bahasa yang nggak diketahui, di list dulu, baru nanti dicari artinya itu apa. iya. Mantap nih.